kedatangan Jordan Chicago tahun 85 yang rencananya sih mau direstorasi sih. Buat temen-temen yang belum pernah lihat atau pengen lihat tampak lebih dekat sepatu ini Chicago tahun 85, ya bisa ditonton aja videonya. Untuk Jordan sendiri itu ya mulai dari Bread, Chicago, Shadow, Royal Blue, UNC, Black and White itu pertama kali rilisnya tahun 85. Tuh, kalau misalnya kalian tanya atau kalian penasaran bedanya 85 sama tahun-tahun sebelumnya tuh, yang paling mencolok itu ada di bentuk collar sama shape. Kalau untuk collarnya sendiri tuh dia lebih tinggi dibandingin Jordan-Jordan yang rilisan-rilisan sekarang ya. Walaupun isunya Jordan Bread tahun 2016 pun bentuknya dibikin kayak tahun 85, tapi menurut gue pribadi sih tetap nggak bisa sama sih bentuk collar liningnya antara yang tahun 85 sama tahun 2016. Chicago sendiri itu diambil dari warna atau colorway kostum klubnya Jordan pada tahun 85, yaitu Chicago Bulls. Jadi setelah Bread rilis dengan kontroversinya yang nggak sama dengan warna kostum atau jersey klubnya, akhirnya dibuatlah ini Chicago sesuai dengan warna jersinya. Sepatu yang udah berusia 36 tahun itu kenapa sih banyak orang yang pengen restorasi sepatu ini? Selain karena emang historinya, value-nya, sama ada beberapa hal sih yang bisa atau yang menurut gue ini emang worth it banget kalau untuk direstorasi. Salah satunya itu ya dari shape-nya yang nggak bisa disamain antara rilisan yang dulu sama yang sekarang, dan beberapa jenis materialnya juga memang oke. Itu walaupun memang kalau menurut gue pribadi nggak bisa kita bandingin lah ya itu sama Jordan yang sekarang atau kayak Jordan Band kemarin yang kita review. Tapi ini cukup oke kok untuk sepatu yang udah berusia 36 tahun, bahkan lebih tua daripada umur gue sendiri. Ini masih tetap oke gitu, masih worth it lah kalau kalian punya dan kalian mau restorasi. Kalau untuk sepatu ini sih yang paling rusak menurut gue, atau hal yang pasti banget harus direstorasi tuh di bagian sole atau midsole. Mungkin kalian bisa lihat sendiri bentuknya aja, ini udah heel drag parah. Bahkan kalau kalian lihat ini belakangnya udah ditambel gitu. Terus juga bagian air systemnya juga udah nggak ada, udah hancur, udah crumble, karena ya balik lagi usianya juga udah 36 tahun sepatu ini. Terus yang kedua itu biasanya selain si sole yang udah getas, crumble, udah heel drag parah, itu biasa ada di bagian lining atau collar lining. Collar liningnya ini tuh biasanya mereka udah keras, cenderung udah apa ya dibilangnya, ya remuk lah, kayak remuk gitu bahannya. Jadi biasanya selain si sole, collar lining yang bakalan kita restorasi sih itu. Kalau untuk bagian-bagian lainnya kayak warna yang udah mudar, terus ada beberapa material yang rusak-rusak kayak gini, yang kayak bagian toe box-nya udah mulai mudar, terus bagian swoosh-nya juga udah mulai rusak. Itu lebih ke opsional sih. Ada yang emang pengen ganti, ada yang emang pengen tetap pertahanin gitu. Karena ya walaupun ini nggak diganti pun ya selama si sole-nya yang diganti, sepatu ini masih tetap bisa digunain sih.
tadi gue udah sedikit ngebahas tentang masalah sol yang harus diganti atau kita biasa nyebutnya sih sol swap. Sol swap sendiri tuh masih banyak banget yang nanya ke Ride Lab nyediain solnya nggak sih gitu. Nah kok sampai sekarang Ride Lab itu nggak nyediain sol karena dari perusahaannya sendiri, dari perusahaan brand-brand besar kayak Nike, Adidas, Reebok, Puma segala macam tuh mereka nggak ngejual part-part dari bagian sepatunya gitu. Kayak misalnya mereka nggak ngejual solnya aja, atau mereka nggak ngejual insolnya aja, mereka nggak ngejual tali gitu. Jadi kayak kalau kalian emang mau sol swap, ya mau nggak mau ya kalian mesti beli satu kesatuan sepatu gitu. Kayak contohnya ini Chicago tahun 85. Kalau kalian mau sol swap, ya sebenarnya kalian nggak perlu beli Chicago tahun 85 juga gitu. Kalian alternatifnya bisa menggunakan Jordan 1 Mid atau Jordan 1 Low. Yang penting outsole-nya tuh warnanya merah, masih sama kayak warna aslinya gitu sih. Jadi yang nggak perlu beli dengan tipe yang sama, yang penting modelnya sama atau warnanya sama, itu masih bisa gitu. Jadi ya gua harap sih setelah gua kasih penjelasan ini, ya kalian jangan bingung-bingung lagi gitu. Waduh, sepatu gua rusak nih solnya nih, gua harus cari kemana ya? Ya mau nggak mau ya paling ya kalian mesti cari alternatifnya atau beli sepatu dengan model yang setipe gitu, agar kalian bisa gunain lagi sepatunya gitu dengan cara sol swap. Oh iya, gua ada sedikit catatan nih buat kalian gitu yang pengen sol swap gitu, terus bingung gitu masalah nyari donornya dari mana gitu, atau takut salah beli gitu. Nah untungnya kalau si Jordan 1 itu sendiri dari tahun 85 sampai rilisan yang terakhir itu perbedaannya tipis banget. Yang penting selama dia masih jenisnya masih sama ya, sama-sama Jordan 1, sama-sama kapsul, kalian nggak perlu ragu gitu buat beli. Yang penting size-nya harus sama gitu. Jadi kalau misalnya sepatu kalian uppernya itu size 8,5, kalau kalian mau sol swap, ya kita saranin sih bagian solnya juga carinya yang 8,5 gitu. Kalau itu udah sama, itu lebih hasilnya tuh bukan lebih bagus sih, lebih proporsional gitu, karena ya kita langsung plug and play gitu. Karena dari si solnya sendiri itu bisa kita bilang perbedaannya tuh ya tipis, bahkan lebih ke arah apa ya, nggak ada sih perbedaannya gitu. Nah selain Jordan, untuk kayak gitu tuh berlaku juga di Air Max, kayak Air Max 1, Air Max 90. Itu berlaku kalau kalian mau sol swap, ya itu size-nya harus disamain aja sih, itu biar hasilnya lebih proporsional. Tapi kalau dang itu enggak, itu ada sedikit perbedaannya. Nah kalau yang mau tahu perbedaannya, nanti kita bahas deh di video lainnya secara lebih detail lagi. Mungkin kalian bingung atau kalian suka bertanya-tanya gitu, apa sih untungnya sepatu di restorasi? Ya kalau kayak gue dulu juga waktu kecil, sepatu rusak ya buang gitu. Pas gue juga udah gede juga kadang gue mikir gitu. Tapi kalau untuk Jordan 1 tahun 85 ini, kalau menurut gue beda cerita gitu. Banyak juga orang yang beli sepatu dengan keadaan yang udah kayak gini, terutama emang ya kita bisa bilang seller lah gitu. Mereka beli dalam keadaan kayak gini, mereka restorasi, menurut gue itu mereka tetap bisa dapat untung dibandingin mereka beli yang kondisinya emang masih bener-bener bagus, terus mereka jual lagi gitu. Lu beli udah dari harga resell, lu jual mega resell gitu. Jadi mereka kebanyakan sih mungkin ya, kalau menurut gue carinya kondisi yang udah lumayan beat, terus mereka restorasi dengan mereka jelasin apa yang udah direstorasi gitu. Tapi kalau untuk di Ride Lab, kebanyakan sih yang masuk itu lebih ke arah user, orang-orang yang emang pengen nyobain atau orang-orang yang emang penasaran gitu, apa sih
rasanya pakai sepatu tahun 85 gitu. Apa beda gitu sama sepatu-sepatu yang sekarang? Karena kan kalau dilihat teknologinya itu ya dari tahun 85 sampai sekarang itu ya sama. Kalau menurut gue juga sama gitu, sama-sama menggunakan air system gitu atau air unit. Tapi tetap walaupun teknologinya sama gitu, ketika lu pakai sensasinya tuh pasti bakalan beda